Shalom, perkenalkan nama saya Claudia Beatrice Putra Ritonang dengan NIM 1901016162 dari grup F semester 3. Di sini saya memvideokan diri saya sendiri untuk ujian akhir semester PAK anak dengan mata kuliah PAK anak-anak tentang apa? Dengan judul presentasi pelayanan PAK bagi anak-anak. Nah, di sini saya pelayanan PAK bagi anak-anaknya mengambil anak-anak sekolah minggu dengan dosen pengampu yaitu Ibu Damayanti Nambaban MPDK. Kemudian saya akan menjelaskan yang pertama-tama itu pengertian PAK. PAK atau Pendidikan Agama Kristen merupakan pemupukan akal orang-orang percaya dan anak-anak mereka dengan firman Allah di bawah bimbingan Roh Kudus melalui sejumlah pengalaman belajar yang dilaksanakan gereja sehingga dalam diri mereka atau dalam diri anak-anak dihasilkan pertumbuhan rohani yang berkesinambungan yang diejewantahkan semakin mendalam melalui pengabdian dirinya kepada Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus berupa tindakan-tindakan kasih terhadap sesamanya. Nah, di sini ada juga pengertian menurut para ahli. Saya mengambilnya itu menurut Calvin. Pendidikan agama Kristen atau PAK adalah pendidikan yang bertujuan mendidik semua putra-putri gereja agar mereka terlibat dalam penelaan Alkitab secara cerdas sebagaimana dengan bimbingan Roh Kudus, dan juga agar mereka mengambil bagian dalam kebaktian dan memahami keesaan gereja, dan supaya mereka diperlengkapi untuk memilih cara-cara mengejawantahkan pengabdian diri kepada Allah Bapa dan Yesus Kristus dalam pekerjaan sehari-hari serta bertanggung jawab di bawah kedaulatan Allah demi kemuliaannya sebagai lambang ucapan syukur mereka yang dipilih dalam Yesus Kristus. Kemudian saya langsung mengambil saja yaitu metode pembelajaran. Nah, di sini metode pembelajaran yang saya ambil itu metode pembelajaran pertama itu metode tanya jawab. Nah, saya mengambil ada 4 jenis metode tanya jawab. Nah, saya mengambil yang nomor 4, pertanyaan terbuka atau open-ended questions, di mana murid sendiri mengalami hal tersebut dan menjawab pertanyaan sesuai dengan kebenaran yang diterima mereka secara pribadi. Nah, maksudnya di sini mereka misalnya saya tanyakan tentang 12 murid Tuhan Yesus atau berapa jumlah murid Tuhan Yesus. Nah, yang seperti yang mereka ketahui, mereka akan mengacukan jari seperti gambar di samping. Mereka akan mengacukan jari atau mengangkat tangan mereka untuk menjawab pertanyaan yang saya berikan sesuai dengan yang mereka ketahui atau yang selama ini mereka dengar, yaitu berapa jumlah murid Tuhan Yesus. Nah, kemudian ada metode diskusi atau discussion. Guru mengajukan pertanyaan yang bersifat merangsang yang dapat membangkit minat murid untuk berpartisipasi dalam diskusi yang positif. Contohnya itu studi kasus atau case study. Studi kasus dapat diutarakan dengan bentuk yang berbeda-beda, diuraikan secara terinci tergantung dalam keadaan kasus yang terjadi. Nah, murid-murid atau anak sekolah minggu dapat menyelesaikannya dengan baik. Contohnya misalnya mereka menyelesaikan cerita yang saya sampaikan, seperti misalnya contoh Nabi Yunus yang ditelan atau yang berada di perut ikan. Yunus di perut ikan. Nah, mereka akan berdiskusi atau memberikan pendapat mereka kepada teman terdekatnya atau teman kelompoknya untuk mendiskusikan apa lanjutan kisah tersebut, apakah Yunus selamat atau dan sebagainya, seperti contoh yang ada gambar di samping. Nah, ini ada contoh diskusi untuk membangkitkan semangat metode pembelajaran anak sekolah minggu agar anak sekolah minggu juga lebih pandai dalam menyampaikan bahan atau yang mereka hasil diskusi mereka tadi. Nah, selanjutnya yaitu metode drama. Nah, bentuknya ada antara lain, yang pertama itu peragaan, kedua monolog, dan yang ketiga metode drama yang itu ada pantomim,
drama atau formal drama session atau peragaan peran atau role playing. Nah, di sini saya mengambil peragaan gambar atau picture posing. Metode ini cocok untuk anak-anak sekolah minggu yang usianya agak kecil. Nah, anak sekolah minggu rata-rata itu usianya agak yang kecil atau yang lebih muda. Nah, biasanya urutan dia kita memilih sebuah gambar untuk yang berkaitan dengan isi pelajaran. Lalu anak-anak sekolah minggu akan mendiskusikan apa gambar yang saya berikan. Jadi seperti yang ini. Misalnya ini adalah gambar Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, di sini saya memperagakan tentang gambar tersebut dan anak-anak akan menebak gambar tersebut, yaitu gambar apa. Seperti gambar ini kan gambar tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Nah, kemudian saya akan jelaskan kembali alat-alat peraga yang wajib tersedia untuk fasilitas sekolah minggu, diantaranya sebagai berikut. Nah, gambar-gambar atau poster yang sering muncul misalnya itu kayak pemandangan, rumah, Yesus serta murid-muridnya, baru itu ada wanita, pria, dan anak-anak, binatang ataupun dan lain-lain. Nah, kalau misalnya itu peta kota atau peta dunia itu untuk memperlengkapi untuk fasilitas sekolah minggu, alat-alat peraga untuk sekolah minggu. Nah, contohnya itu alat-alat peraganya ada di samping, ada pemandangan, rumah, ada gambar Tuhan Yesus dan murid-muridnya, binatang-binatang, dan gambar anak-anak, serta gambar wanita dan pria yang saya ambil dalam gambar animasi, agar anak-anak juga menarik dalam melihatnya. Lalu kemudian saya jelaskan lagi, berikut ini ada beberapa ide atau acara untuk aktivitas anak sekolah minggu yang menarik bagi anak sekolah minggu. Itu yang pertama itu merayakan ulang tahun anak. Itu bisa setiap bulan karena pastinya ulang tahun setiap anak sekolah minggu berbeda-beda, hari bahkan tanggal bahkan tahunnya. Terus panggung boneka, itu maksudnya panggung boneka diadakan peraga boneka seperti bonekanya berbicara. Kita hanya menggunakan tangan, namun di tangan ada bonekanya. Nah, kemudian macam-macam party seperti party chicken atau ayam, ice cream, t-shirt, biskuit, dan lain sebagainya. Lalu Bible Camp, KKR, kebaktian Padang, atau persekutuan ultara terbuka. Lalu rekreasi anak itu mau tidak dilaksanakan, mau itu dalam kelas, gereja, kota, dan luar kota. Lomba-lomba misalnya menyanyi, menggambar, atau melukis, lalu tarian tamborin, paduan suara, dan sebagainya. Nah, pembagian rapor ini maksudnya bukan nilai diberikannya, tetapi adanya penilaian untuk penyemangat bagi anak-anak sekolah minggu agar anak sekolah minggu lebih semangat lagi datang dan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, saya tidak akan menjelaskan satu-satu. Kemudian saya ambil kembali itu ide pelayanan di luar kelas untuk sekolah minggu. Misalnya itu warta jemaat atau berita untuk khusus anak-anak seperti siaran RRI, lalu berkunjung ke panti asuhan untuk menghadirkan rasa saling mengasihi antara anak sekolah minggu dengan kepada anak-anak panti asuhan. Lalu happy itu mengisi hari libur anak dengan berbagai aktivitas yang membangun jiwa anak-anak itu, seperti memasak, belajar memasak, atau sains, musik, menggambar mungkin, atau menulis, atau lomba mewarnai, dan sebagainya.